Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Ketika di akhir Injil kita menemukan bahwa murid-murid meminta untuk Tuhan tambahkan iman mereka. Apa penyebabnya? Kalau kita kembali ke bagian awal Injil dan di bagian tengah, kita menemukan bahwa ada 2 hal yang membuat para murid merasa perlu imannya ditambahkan, yaitu agar mereka tidak hidup dalam menyesatkan orang lain dan hidup untuk mengampuni dan memaafkan sesama. Menyesatkan orang lain bagi Tuhan itu adalah dosa yang besar, karena menggiring orang untuk jauh dari Tuhan dan mengelabui orang untuk tidak taat kepada Tuhan. Dalam hidup, gereja bertumbuh dalam aneka bentuk ajaran sesat. Tetapi Roh Kudus selalu menuntun gereja bisa menangkal apapun bentuk ajaran sesat. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja, ajaran sesat selalu muncul. Tapi Roh Kudus selalu menuntun gereja ke jalan yang benar. Apa itu penyesatan? Penyesatan adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk membuat orang jauh dari Tuhan dan membuat orang jauh dari gereja. Maka pernah saya mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin tidak puas dengan Romo atau kecewa dengan gereja, jangan mempengaruhi orang lain. Biarkan itu tanggung jawab Anda. Karena ketika Anda mempengaruhi orang lain, berarti Anda menyeret orang untuk ikut berdosa seperti Anda. Kalau memang kita yang tidak suka, biarkan kita yang tidak pergi. Jangan mempengaruhi orang-orang lain yang masih ingin pergi. Karena penyesatan adalah membuat orang tidak berjalan ke jalan benar yang diarahkan Tuhan. Mungkin dalam tingkat yang paling konkret, penyesatan itu juga bisa begini. Ketika kita mengajak orang untuk ke gereja, tiba-tiba pada saat itu temannya datang untuk ajak ngobrol dan jalan-jalan, maka kita mengajak orang untuk tidak perlu ke gereja, biar kita ngobrol dulu. Itu juga penyesatan. Atau kita tahu bahwa saatnya untuk orang berdoa, tapi kita pergi ganggu supaya orang batal berdoa. Itu juga adalah penyesatan. Maka penyesatan sebenarnya adalah jalan yang dipilih oleh setan untuk orang
jauh dari Tuhan, tapi mendekatkan diri dengan Dia. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita banyak terjebak dalam bahaya ini. Ketika kita tahu ada jadwal misa, ketika kita tahu ada jadwal doa, ketika kita tahu kita punya jam doa, tapi pada saat yang sama ada orang yang mungkin mempengaruhi dan merayu kita untuk tidak melakukan, maka itu adalah penyesatan. Dan kata Yesus sangat anti dengan orang yang menyesatkan orang lain. Bahkan dia bilang, kalau kamu menyesatkan sesama, lebih baik kamu ambil batu kilangan dan ceburkan dirimu ke dalam laut. Saking berbahayanya menyesatkan. Para murid menyadari bahwa tidak mudah untuk menjadi pengajar dan pewarta Injil dan mengajarkan orang kepada jalan yang benar, karena itu bukan pekerjaan mudah. Sama dengan tugas pastoral kita sebagai fungsionaris pastoral juga bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang mau tidak mau membuat kita membuka hati kepada Allah, supaya roh Allah membantu kita bertindak bijaksana, sehingga kita berjalan pada jalan yang benar. Maka jaga hidup rohani adalah pilihan yang tepat kalau kita mau menjadi seorang dewan pastoral atau fungsionaris pastoral yang benar. Tanpa itu tidak ada roh yang menjiwai kita. Mungkin saya kasih contoh begini. Saya kan sudah beli tiket untuk ke Jakarta besok. Setelah misa malam ini, mestinya saya harus berangkat. Tapi ketika ada umat yang meninggal, ya saya memilih untuk membatalkan tiket, karena saya harus merayakan misa untuk umat yang meninggal. Ini keputusan yang tidak mudah, karena sudah buang uang. Tapi itu harus saya ambil, karena itu lebih bijak, oleh karena saya datang bukan untuk menghambakan diri kepada uang, tapi untuk menyelamatkan jiwa. Maka uang menjadi tidak penting, yang penting adalah menyelamatkan jiwa umat yang meninggal. Ini keputusan yang tidak gampang, tapi butuh Tuhan yang mengarahkan hati dan pikiran. Karena kalau saya berpikir tentang diri sendiri dan dunia, pasti saya akan berhitung tentang waktu dan uang yang sudah harus saya korbankan. Nah, ini adalah contoh hidup untuk tidak menyesatkan diri dan orang. Tapi lagi-lagi ini pekerjaan yang tidak mudah, karena mengandaikan kita membiarkan diri kita dijiwai oleh roh, yang oleh kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama dilukiskan dengan sikap orang yang bijak, selalu mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mungkin kita masih ingat khotbah kemarin ketika 5 gadis yang bijaksana, karena mengarahkan hati pada apa yang dituju, mereka tampil sebagai gadis yang bijaksana. Beda dengan 5 gadis yang bodoh, yang memang mereka setengah hati untuk mengambil bagian dalam perjamuan, sehingga mereka bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Itu adalah contoh ketidakterbukaan hati yang tulus untuk Tuhan. Maka lagi-lagi saya ingatkan rekan-rekan dewan dan fungsionaris pastoral, agar kita tidak menyesatkan umat. Jangan lupa jaga hidup rohani, buka hati kepada Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, karena Tuhan akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat di tengah dilema kehidupan yang kita alami dan harus kita lakukan. Maka ketika para murid meminta Tuhan tambahkan iman kami, itu karena hanya dengan iman yang kuat kita bisa menampik untuk menyesatkan orang. Hanya dengan iman yang teguh kita bisa mengarahkan orang pada jalan yang benar. Yang kedua, mengampuni sesama. Ketika ada orang yang menyakiti kamu dan dia meminta maaf, maafkan saja. Jadi lagi-lagi, ketika orang menyakiti kamu dan dia minta maaf, maafkanlah. Tentu ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Mengampuni dan memaafkan sesama yang sudah melukai dan menyakiti kita itu tidak mudah. Dan karena itulah maka para murid meminta, Tuhan tambahkan iman kami. Karena ketika iman kita kuat, kita akan mampu memaafkan orang walaupun telah menyakiti kita. Karena Bapak Ibu dan para suster, ternyata kekuatan mengampuni adalah kekuatan roh. Dan kita tahu buah dari Roh Kudus salah satunya adalah mengampuni atau memaafkan. Bunda Maria adalah contoh figur yang tidak menyesatkan orang dan contoh pribadi yang bisa memaafkan orang. Tentu kita tahu ketika Maria coba digiring
untuk disesatkan oleh ancaman pembunuhan Herodes, dia mendengar Yusuf. Yusuf mendengar apa kata Tuhan dalam mimpi. Demikian juga ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, Maria tidak mudah terpengaruh oleh isu itu. Dia tetap percaya pada iman, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau memang Tuhan menghendaki untuk Yusuf pergi meninggalkan dia, terjadilah. Tapi dia percaya Tuhan pasti tidak setega itu. Karena itulah kemudian Tuhan hadir dalam mimpi Yusuf untuk mengatakan, jangan engkau menceraikan Maria, karena anak yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus. Inilah cara melawan penyesatan dan menampik upaya penyesatan. Harus teguh dan kuat dalam iman. Demikian juga memaafkan. Maria juga memaafkan Yusuf, walaupun Yusuf punya rencana untuk menceraikan dia. Dan itulah yang membuat mereka kuat. Waktu pulang kampung, saya pergi merayakan misa untuk orang menikah. Saya berpesan kepada mereka untuk jangan lupa pesan Paus, bahwa tidak ada orang yang menikah karena lahir dari orang tua sempurna dan dari pribadi yang sempurna. Semua lahir dari orang tua yang tidak sempurna, dan orang yang menikah adalah pasutri yang tidak sempurna. Dan karena itu kamu pasti selalu jatuh ke dalam dosa, bahkan setiap hari. Tetapi budayakan pengampunan. Karena tanpa pengampunan dan pemaafan, kamu punya rumah tangga akan menjadi rumah sakit, tempat di mana segala rasa sakit hati ditumpukan dari hari ke hari, yang pada saatnya akan meledak dan membuat kamu memang tidak akan pernah bahagia dalam hidup berkeluarga. Sehingga kenapa kemudian banyak orang menikah yang tujuan utamanya untuk bahagia, tidak bahagia-bahagia juga. Kenapa? Susah mengampuni. Bapak Ibu, saya pernah ngobrol dengan salah satu bapak tua waktu saya pulang. Pesannya dia begini, Romo, saya selalu berpesan kepada saya punya keluarga dan orang-orang, jangan terima sambut kalau tidak sanggup. Saya bilang, maksudnya Bapak? Maksudnya begini Romo, ketika kita pergi terima sambut komuni, dan pada saat itu kita tidak memaafkan orang yang bertengkar dan bermasalah dengan kita, untuk apa kita terima komuni? Kan kita tidak sanggup memaafkan. Padahal dia ingat baik kata-kata kitab suci, ampunilah sesamamu, maka kamu pun akan diampuni. Dan itulah doa yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti pengampunan itu akan terjadi pada diri kita kalau kita bisa mengampuni sesama. Nah, ini yang berat. Susah mengampuni dan memaafkan sesama. Sudahlah kalau orang tidak datang minta maaf, enggak usah paksa. Tapi kalau sampai orang minta maaf setelah bersalah, maafkanlah. Itu ajakan Yesus dalam Injil pada hari ini. Dan lagi-lagi tidak akan pernah kita punya budaya memaafkan kalau kita tidak membuka hati kepada Tuhan, kalau kita tidak punya iman yang kuat. Karena kekuatan imanlah yang membantu kita melakukan hal-hal yang tak mungkin dapat kita lakukan dengan kemampuan manusia. Hal yang kemudian membuat murid-murid dalam Injil meminta kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita pun meminta kepada Tuhan, Tuhan, tambahkan juga iman kami. Semoga Tuhan memberkati kita.